Halo, selamat datang di LK Talk. Kita akan ngobrol-ngobrol dan berbincang bersama teman kita. Beliau ini pernah bekerja di salah satu restoran ternama di Indonesia. Kita pengen tahu pengalaman beliau seperti apa bekerja di restoran tersebut. Dan kira-kira kalau kita mau usaha atau membangun usaha kuliner, apa saja sih tips dan triknya? Kalau gitu langsung aja kita perkenalkan. Silahkan kenalkan dirinya dulu. Halo, perkenalkan nama saya Saleh. Dulu saya pernah bekerja di restoran terkenal selama 5 tahun kurang lebih. Selama 5 tahun, Iya, wah betul. lumayan juga ya, selama 5 tahun bekerja di salah satu restoran yang cukup besar, bahkan sangat besar sebenarnya. Nah, kita pengen tahu awal mulanya kerja di sana itu dari apa sih? Apakah langsung sebagai chef atau sebagai manajer atau apa dulu? Awal mula sih kita ada training dulu di sono. Training. Selama 2 minggu, kan ada penilaian seleksi. Yang lolos sih biasa langsung ditempatin di restoran. Biasa sih domisili gitu. Dekat dengan domisili Ya, kita kerja betul. gitu. Dan trainingnya itu apa aja? Kira-kira? Training sih basic-basic restoran aja gitu ya. Kayak SOP, cara masak-masak gitu. Dan itu dimana bagiannya. Kalau yang chef ya dia dimasak, kalau kasir ya buat di kasir, waiters buat di ruang tamu, buat penyajian tamu. Oke. Dan trainingnya itu apakah kita bolak-balik ke lokasi training atau ada semacam kayak asrama apa istilahnya akademi apa tuh Sih. kalau di ini ya kayak gitulah, saya lupa istilahnya apa tuh, tapi bolak-balik atau di asrama gitu. Ya itu sih normal ya selama ini 8 jam. Gimana masa jam kerja aja gitu 8 jam. Kalau emang punya Jadi pulang. bolak-balik aja gitu ke rumah ya Betul. kalau emang dekat gitu. Oke. Terus selama 2 minggu di training di sana, ada kira-kira itu menentukan apakah training itu udah pasti kita diterima atau ada hal yang bisa kita jadi gagal. Oh itu, jadi nanti sih ada yang penilainya ya, yang di lapangan. Tapi yang lebih menentukan sih pas nanti final tes gitu. Itu kan kita dinilai selama 14 hari kemampuan kita, terus pengetahuan kita sampai di mana gitu. Jadi ketahuan nilainya dari situ, poin-poinnya. Selama training itu kondisinya kayak gimana? Apakah kayak audisi gitu kita atau biasa aja? Enggak sih, dunia restoran kalau training hampir sama kayak dunia kerja. Jadi kan langsung ke lapangan, cara kerja gimana, terus SOP-nya gimana gitu, itu aja. Eh, terus habis itu langsung ditempatkan. Ya, biasanya habis final tes lulus langsung ditempatin di domisili. Ya, Itu pengalaman sebelumnya lu udah pernah usaha kuliner sebelumnya atau itu baru pertama kali lu coba langsung apa di tempat kuliner gitu yang mana lu nggak punya pengalaman sama sekali di restoran kayak gitu. kalau jujur sih emang itu pertama kali banget ya. Nggak tahu gitu kan dunia restoran, dunia masak kayak gimana. Tapi setelah ikutin training terus cara kerja seperti itu ya enak gitu. Terus apa namanya? Itu kan artinya lu belum punya pengalaman sama sekali di dunia restoran ini, bagaimana bertemu orang, melayani orang. Tentu kan beda banget dengan keseharian kita akan sehari-hari gitu. Nah, pengalaman setelah training ketika lu terjun langsung di dunia usaha itu, dunia kerja itu, masih ada apa sih suasana tegang nggak menurut lu yang lu rasain gitu? Itu kan emang awal training kaku gitu ya. Si kaku ya, masih grogi Iya, lah gitu ya. betul. Apalagi ngadepin tamu kan, tamu beda-beda orangnya. Apalagi pas waktu awal ditempatin itu udah langsung terjun dong, kita udah siap gitu kan buat nyambut tamu. Berarti ketika lu emang masuk kerja ke sana ngelamar ya dan lu training, lu udah di training khusus koki gitu Ya betul. dan langsung jadi koki gitu. Gimana dia bagiannya? Contoh misalkan gue pas masuk bilangnya masuk chef, otomatis kan di situ yang diutamain chef. Cuman tetap panduan-panduan yang lain juga harus diikutin gitu. Karena suatu saat dia bakal di rolling gitu, yang tadinya chef bisa jadi ke kasir atau ke waiters gitu. Oke. Dan ketika lu jadi chef
lu sebelumnya punya apa skill atau hobi di bidang kuliner masak kayak gitu? Enggak punya. Pertama Nggak punya sekali. Iya. Itu baru pertama kali gitu. Oke. Kerja di sana selama 5 tahun, ya kan? Posisi terakhir lu di sana apakah masih chef atau ada jenjang karir? Untuk itu dari restoran dia ada jenjang karir. Nggak seharusnya, nggak bakalan gitu lo ditempatin di chef terus gitu, pasti dong. Ibaratnya kayak yang tadi bilang kan, di rolling, Promosi ya. promosi. Itu pun sih buat naik level ke yang lebih tinggi gitu, dia ada tes. Oh, ada tes lagi. Tes. Tesnya itu maksudnya dengan yang julinya itu independen atau julinya internal juga dari Nah, perusahaan kalau internal? itu sih dari pusat. Dari pusat. Betul. Tapi internal juga perusahaan itu juga gitu. Ya, Oke. Lu di tasnya itu sendirian atau lu ada lawannya gitu, ada kayak kompetisi lagi gitu? enggak. Jadinya. Kalau dibilang kompetisi mungkin iya, soalnya tapi dari satu restoran yang sama. Dari situ yang sama. Atau Cuman intinya beda cabang aja iya, gitu. beda cabang A, cabang B gitu. Betul. Dari cabang yang sama ada nggak? Iya sih, biasa satu restoran mungkin Satu. diwakilin 2 orang gitu. Dan 2 orangnya kemungkinan bisa naik di jabatan itu atau cuma salah satunya? Gimana kebutuhan? Oh. Kalau di satu restoran itu butuh banyak buat nempatin jabatan itu, ya mungkin bakal banyak juga yang diterima gitu buat nempatin. Oke. Dan terakhir jabatan lu apa? Alhamdulillah sih selama 5 tahun kerja di sana. 5 tahun kerja, level terakhir tuh udah nyampe supervisor. Oke. Itu pun nggak mudah sih, harus dari chef dulu, terus jadi leader, baru ke supervisor. Oh, berarti lu kurang lebih loncat ya dari chef naik ke leader, Iya. kemudian naik ke supervisor. Betul. Artinya kalau lu sempat jadi supervisor, lu juga ngurus ini dong, pelayanan, organisasi, manajemen di Iya. dalam gitu kan. Nah, untuk level kayak leader tadi ya, itu dia dinilai dari manajer. Dia kan lebih tahu gitu keseharian kita, cara kerja kita gitu. Manajer juga kadang dia nentuin buat hasil nilainya itu, poin lah katakanlah. Oke. Ya, oke, berarti lumayan juga ya untuk menjadi seorang supervisor, butuh waktu hampir 5 tahun. Dan sekarang lu bisa nggak ceritakan keseharian lu bekerja mulai dari sebagai chef, kemudian leader dan sampai supervisor? Oke. Jadi awal masuk kerja gitu ya, jadi chef ya kayak biasanya kerja 8 jam, datang absen, terus ya langsung ditempatin di bagian masing-masing, ada yang jadi chefnya, kasirnya atau waitersnya. Dan selama training tadi kan dibilang, Ya. udah dijelasin juga cara kerjanya masing-masing tadi gitu. Jadi pas awal masuk kerja tuh udah siap, udah tahu apa yang harus dilakuin. Kalau pas datang gue sebagai chef gitu ya, otomatis kan datang kita nyiapin dong buat nanti customer datang gitu. Apalagi kan restoran biasa buka jam 10-an. Otomatis kalau kita datang jam 7 biasanya prepare dulu, kayak masak nasi, itu buat yang chef. Kayak masak nasi, bikin menu-menu yang lain gitu buat disajiin, ya katakanlah ayam lah, burger lah gitu, semua resep udah harus disiapin gitu. Kalau kasir ya dia biasanya sih ngitung barang dan kelengkapan Bahan baku gitu, bahan stok bakunya, ya. ya betul. Nah, kalau waitress dia dilihat dari ini kerapihan dan kenyamanan tempat kerja, Kebersihan juga mungkin. nyapu lah, ngepel lah gitu. Ya, terus menurut lu hal yang paling penting yang perlu diperhatikan ketika sebagai chef yang bikin makanan yang akan dimakan oleh orang itu apa sih? Penting. Iya. Gini, itu kan restoran, biasanya dia dilihat dari kecepatan gitu ya. Kecepatan membuat menu gitu ya. Betul. Oke. Kadang dari kasirnya juga kalau nggak cepet, customer marah-marah dong. Ya. Jadi ketika kasir
mesen apa order gitu Ya, ada orderan masuk, ada ya. orderan, otomatis kita dong harus langsung buru-buru nyiapin. Harus pas respon gitu ya. Betul. Dan itu juga komunikasi antara kasir, kitchen dan waiters itu harus sejalan gitu, jangan sampai ada miskomunikasi. Gitu. Kasir bilang apa, kita nyiapin apa, udah kacau. Oh, ya. Gitu. Pernah kejadian kayak gitu? Pernah sih ngalamin sampai customer marah-marah, cuman ya kita harus bisa jelasin gitu alasannya apa, jangan sampai si customer marah dan pulang dengan tangan kosong gitu aja. Berarti karena gue pengen tahu suka duka lu kerja di sana, pengalaman lu sebagai mulai dari chef hingga supervisor itu apa yang mungkin bisa lu ceritain di sini? Ya selama kerja sih yang penting kita tahu skill, tahu cara kerja. Mungkin pengalaman pahitnya gini, ya itu dia yang tadi bilang, ada customer nggak puas otomatis marah-marah. Itu juga itu sorry nggak puas, hal ini nggak puas karena nggak puas dari pelayanan atau ada kesalahan yang memang teknis ataupun kelalaian kita, lu atau tim lu sebagai chef atau sebagai apa namanya waiters gitu. Iya mungkin dari kelalaian gitu ya, Kelalaian. kita bilang kan misalnya waktunya berapa menit tapi lebih dari itu, dan sedangkan orang yang pesen kan dia nggak mau lama-lama gitu. Ya, komplain yang paling keras dalam hal ini seperti apa yang pernah lu alami sendiri di sana? Teriak-teriak sih biasanya. Teriak-teriak gitu. Teriak-teriaknya di depan Kasir. Bukan, lu kan di belakang ya? Iya, Kafe. tapi tetap aja kedengaran. Oke. Nah, itu duka-dukanya. Nah, sekarang Tambah kalau teguran dari manajer juga. biasanya. Ada teguran juga ya. Nah, Manajer itu nilai lu dari sisi apa? Dia. Apakah dia ngawasin lu tiap saat, lihat keliling-keliling atau gimana? Manajer kan dia emang ada tempatnya, dalam artian dia tugasnya apa, tapi tetap dia ada pantauan CCTV. Oh, dia mantau juga dari CCTV. Kadang dia juga harus ke depan liatin kasir. Terus berapa banyak tamu yang datang. Oke. Gitu. Nah, sekarang kira-kira sukanya sebagai chef yang pernah bekerja di salah satu restoran terkenal di Indonesia, apa yang bisa lu share? Suka apa ya, pengalaman gitu. Iya, pengalaman menyenangkan lah. Kita jadi tahu cara bikin masakan, apalagi ketika customer pulang dengan ramah tamah dengan senyumnya gitu, Dengan rasa puas gitu dengan ya. rasa puas gitu. Oke. Setiap pekerjaan kan bisa dibilang passion ya. Kita kan kalau menjalani passion itu pasti nggak ada istilah jenuh, bosan atau merasa tertekan. Dan lu sebagai chef di sana, apakah itu passion lu dan lu merasakan senang gitu, walaupun mungkin yang di balik kesenangan itu ya ada istilahnya cerita yang duka tadi yang dikomplain dan semacamnya. Tapi lu senang menjalani itu. Oke. Ya, oke. Jadi suka dukanya dan apa namanya cerita sehari-hari di restoran terkenal sebagai chef hingga supervisor sudah diceritakan oleh Chef Saleh. Mungkin gini, Tarung Food Studio ini kan kami punya layanan membantu orang punya bisnis kuliner sebenarnya. Nah, kita bantu mereka. Nah, kemudian di sini gue minta saran dari lu atau ada gak masukan buat mereka yang mau bisnis kuliner, apa aja sih yang harus mereka perhatikan, tips-triknya ada atau enggak dari lu? Kalau buat ngebangun usaha, Iya, usaha kuliner. ya saran sih dari pengalaman gua kerja ya. Kalau dari pengalaman usaha, ya mungkin ada sedikit doang gitu. Dalam artian gini, yang namanya usaha kan pasti harus ada modal, harus ada people, orang-orang, SDM ya. SDM-nya, dan menu apa yang mau kita buat sajiin atau jagoan kita gitu. Menu andalan. Dan itu apakah ngikutin tren sekarang gitu. Biasa kan sekarang udah zamannya milenial ya. Oke, ya. Tuh, jadi kita mencari target buat anak muda
atau mungkin disukain anak kecil juga bisa. Oke. Oke, untuk ininya kira-kira untuk apa namanya? Tadi kan kita harus perhatikan juga target siapa yang mau kita sasar, apakah anak muda atau ke anak-anak atau Iya. mungkin orang tua juga gitu ya. Nah, kira-kira untuk pelayanannya menurut lu bagaimana sih kita melayani customer dengan baik itu? Pelayanan sih simpel ya, yang penting dia konsisten gitu. Kalau emang restoran kan bukan hanya dari menunya aja atau ini, tapi dari kebersihan dan ramah tamahnya kita. Oke, kebersihan Jadi juga berarti ya. orang datang ke sini nanti dia ada momen gitu buat balik lagi ke sini gitu. Oke, oke. Gitu. Oke, kita sudah hampir 20 menitan ngobrol di sini. Karena ini lingkungannya pun outdoor, jadi sini udah mulai gerimis. Jadi mungkin sesi kali ini kita akhiri dulu. Kita akan buat sesi lagi, mungkin dengan narasumber yang berbeda. Jangan lupa mungkin bisa di-subscribe video kita untuk dapatkan informasi tentang peluang bisnis kuliner selanjutnya. Ciao.